berkata bahwa anggota tim yang berani mati akan mendapatkan 5 buah kristal meteor sebagai hadiah. Seandainya mati dalam pertempuran, ada ekstra 5 buah lagi uang duka 10 kali lipat dan akan diserahkan kepada orang yang kalian tunjuk. Mendengar tawaran dari Liu Qintaun pun menolak. Ia menolak karena ia beralasan ia tidak membutuhkannya, karena Liu sudah banyak membantunya. Kalau bukan karena Liu, ia pasti sudah diperkosa oleh anggota kelompok perang Tulu. Mendengar jawaban dari Qin Yuan, Liu marah-marah dan memberikan batu meteor itu kepada Qintaun sembari berkata, jika ia bilang ambil ya ambil. Melihat Qin Yuan mendapatkan hadiah batu meteor membuat teman-temannya terlihat iri. Mereka berkata bahwa Liu sangat murah hati dengan memberikan hadiah batu meteor. 5 buah batu meteor bisa membeli makanan yang sangat banyak. Tahu begitu aku yang tampil tadi? Ada ketua Liu yang mengomando dari atas truk, jadi persentase untuk bertahan hidup menjadi tambah besar. Ucap mereka. Lalu Liu menjelaskan bahwa ia tidak akan membiarkan anggota timnya mengantarkan nyawa dengan sia-sia. Tapi jika menginginkan sesuatu, jika harus ada yang dikorbankan, jika menginginkan sesuatu tanpa hasil, silahkan pergi dari sini. Nanti akan sangat berbahaya jika sudah masuk ke kerumunan zombie. Sekarang aku beri kalian 1 kali lagi kesempatan. Masih ada waktu untuk siapa yang akan pergi. Aku akan mengakhiri kontrak kerjasama dan membiarkan kalian pergi dari sini. Kalian bisa membawa sebagian peluru senjata dan makanan. Lalu Yerui juga menambahkan bahwa ia tidak akan menghalangi bagi yang akan pergi, tetapi hubungan kakak adik antara Yerui dan temannya akan putus di sini. Mendengar perkataan dari Liu dan Yerui membuat para anggota tim terdiam. Lalu salah satu orang berteriak bahwa ia tidak takut dan percaya bahwa ketua akan mampu menyerbu kerumunan zombie. Dan ia dan yang lain mengikuti Yerui untuk tidak menjadi mainan bagi kelompok perang Tulu. Kenapa jadi takut sekarang? Mendengar perkataan dari salah seorang tim membuat semua tim menjadi terdorong semangatnya. Mereka pun menjadi siap dan semangat untuk mengalahkan kerumunan zombie. Melihat tim sudah mendapatkan kepercayaan diri dan semangatnya, Liu tidak membuang-buang kesempatan. Liu langsung menyuruh timnya untuk segera memulai untuk memodifikasi truknya, dan besok pagi Liu dan mereka akan menyerang zombie itu. Selanjutnya kita diperlihatkan tim Yerui sedang sibuk memodifikasi truknya. Terlihat juga Yerui yang memberi aba-aba kepada mereka. Terlihat Yerui yang berkata kepada timnya bahwa modifikasi seperti itu salah. Papan pertahanannya salah posisi. Aku lihat kalian sama sekali tidak mengerti gambar modifikasi. Yang di situ bukan begitu caranya. Mendengar perkataan Yerui, anggota timnya pun berkata bahwa mungkin yang diberitahukan oleh Yerui yang salah. Mendengar anggota timnya, Yerui sedikit kaget kalau anggota yang lain yang di samping Yerui berkata bahwa perkataan Yerui yang benar. Lalu dengan sedikit marah Yerui menyuruh mereka semua untuk diam. Dan siapa yang tidak diam dia yang akan memasangnya sendiri. Lalu anggota yang di atas truk berkata bahwa dirinya tidak mengerti caranya memodifikasi. Dan anggota tim yang di bawah pun, satu pun tidak ada yang mengerti cara memodifikasi. Melihat anggota timnya yang semaunya tidak mengerti membuat Yerui melongo. Lalu salah seorang menyarankan Yerui untuk mencari ketua Liu. Mendengar saran anggota timnya membuat Yerui marah. Ia berkata bahwa hanya tahu mencari ketua. Apakah kalian hanya tahu makan saja? Ucap Yerui berteriak. Tetapi tak disangka-sangka ternyata Liu sudah berada di belakang Yerui dan menyaksikan kejadian barusan. Lalu Liu berkata kepada Yerui bahwa memegang gambar saja terbalik, malah memarahi mereka. Mendengar perkataan dari Liu membuat Yerui shock. Selanjutnya, Liu merebut gambar modifikasinya dan berkata bahwa biarkan dirinya saja. Yerui pun hanya bisa diam menahan malu karena terus merepotkan ketuanya. Para anggota tim pun menertawakan Yerui. Melihat dirinya ditertawan membuat dirinya tambah malu. Yerui pun berteriak sembari berkata, kenapa kalian malah tertawa, dan menyuruh anggotanya untuk melihat dengan teliti bagaimana ketuanya bekerja. Dan untuk kedepannya, jangan sampai merepotkan ketua lagi.
Setelahnya terlihat Liu yang sedang memodifikasi truknya. Singkat cerita, Liu sudah menyelesaikan modifikasinya. Ia berkata sembari mengusap keringat dahinya. "Beres," ucapnya. Semua anggota tim melihat hasil modifikasi Liu. Mereka pun sangat memuji hasilnya karena sangat keren dan bagus. Lalu Liu berkata bahwa karena memodifikasi sudah selesai, Liu menyuruh anggota timnya untuk menyalakan api unggun dan memasak makanan. Tetapi tiba-tiba Wulan datang menghampiri Liu. Ia memberitahu Liu bahwa dirinya baru saja menemukan toko besi di sekitar sini. Ia menemukan banyak barang. Dan di sekitar sini banyak rumah kecil dan menyarankan Liu untuk sekalian mencari persediaan makanan juga sekalian mendengar saran dari Wulan. Liu pun setuju karena bisa menambah bahan konsumsi kita. Lalu Liu memberikan aba-aba kepada timnya untuk membagi menjadi beberapa kelompok kecil dan memulai pencarian. Para anggota tim pun mengerti. Mereka berkata bahwa dirinya paling suka mencari makanan. Setelah menemukan bahan makanan, ketua pasti akan memberinya hadiah. "Semoga kita bisa menemukannya lebih banyak untuk kali ini," ucap mereka dengan bahagia. Lalu Liu, Tian, Wulan dan Yerui masuk ke toko kelontong. Lalu Tian sembari tersenyum berkata kepada Liu bahwa toko kelontong ini mirip seperti toko kelontong saat mereka pertama kali bertemu. Liu pun mengiyakannya bahwa toko kelontong ini mirip saat mereka bertemu pertama kali. Terlihat Liu pun tersenyum. Lalu dengan malu-malu yang terlihat pipinya yang memerah, ia berkata bahwa kalau bukan kamu mungkin aku akan. Belum selesai Tian mengenang masa lalu bersama Liu. Seperti tak ingin Tian melakukannya, Su Pipi pun memisahkan mereka berdua supaya tidak mengenang masa lalu. Su Pipi pun berkata sembari berteriak untuk mereka berdua menghentikannya. Karena Su Pipi menjadi merinding. Su Pipi pun terlihat sedikit marah padahal cemburu, tapi gengsi. Ia berkata bahwa kenapa Liu dan Tian tidak mencari tempat yang sepi yang tidak ada orangnya untuk bermesraan, dan jangan halangi dirinya mencari makanan. Mendengar perkataan dari Su Pipi membuat Tian salah tingkah. Ia pun berlari sembari berkata bahwa ia seharusnya mencari makanan. Melihat kepergian Tian, Liu pun berpikir bahwa Tian sudah lama bersama Liu. Dan Liu berpikir mungkin sudah waktunya Liu memberi 100 kepada Tian. Selanjutnya tiba-tiba Tian berteriak bahwa ia menemukan sosis. Lalu Wulan dan Su Peipei melihat sosis itu. Su Peipei memegang sosis itu dengan antusias dan berkata ada barang bagus di tempat ini. Wulan pun menambahkan bahwa sosis itu dari merek terkenal dan ada daging di dalamnya. Lalu mereka pun jadi bersemangat untuk mencarinya. Setelah beberapa menit Su Peipei menemukan setengah box mie instan. Wulan menemukan makanan kaleng biskuit dan Oreo, sedangkan Yerui mendapatkan bumbu masakan seperti gula, garam, kecap, cuka dan yang lainnya. Lalu Su Peipei melihat Liu yang sedang membawa sebuah kardus dengan mencurigakan. Su Peipei dengan penasaran bertanya kepada Liu apa yang ia bawa. Liu pun menjawab sembari tersenyum yang dipaksakan seperti ada yang dirahasiakan dengan keringat di wajahnya, bahwa ini hanya barang tidak berguna dan dirinya akan segera membuangnya. Tetapi karena mencurigakan Su Peipei tidak percaya, ia berkata bahwa dirinya tidak percaya Liu pasti mendapatkan sesuatu yang sangat lezat. Su Peipei pun penasaran dan mengejar Liu. Karena penasaran, melihat Su Peipei mendekat membuat Liu panik. Liu menyuruh Su Peipei untuk jangan mengejarnya. Tetapi Su Peipei tidak mau mendengarkan Liu. Su Peipei maksa untuk melihat apa yang berada di dalam kardus tersebut. Setelah kejar-kejaran, akhirnya Liu pun tertangkap oleh Su Peipei. Liu terlihat berbaring dengan Su Peipei di atasnya. Lalu kotak itu ikut terjatuh dan isinya pun keluar sedikit. Tian, Wulan dan Yerui pun kaget karena isi kotak itu adalah pakaian dalam wanita. Melihat di dalamnya adalah celana dalam wanita membuat Su Peipei malu, terlihat wajahnya yang memerah. Liu pun sembari terlihat tidak berdaya berkata bahwa sudah ia katakan bahwa ini adalah barang tidak berguna, kalian masih saja ngotot untuk melihatnya.
Wulan pun mengejek Liu sembari tersenyum. Ia berkata bagaimana bisa Liu menemukan barang seperti itu. Yerui pun sama berkata ternyata Liu menyukai benda seperti itu. Dan seseorang anggota tim pun berkata ketua, jika kamu suka barang seperti itu akan kukarikan anggota yang akan memakai pakaian itu untukmu. Lalu Su Peipei pun tak mau kalah. Su Peipei berkata bahwa Liu adalah orang yang cabul dan ia mengetahui bahwa Liu mempunyai niat buruk terhadapnya. Mendengar perkataan dari Su Peipei, Liu pun sedikit marah bercampur malu. Ia berkata sembari memukul kepala Su Peipei sampai benjol. Liu menyuruh Su Peipei untuk diam dan mengatai Su Peipei bocah bau kencur. Su Peipei pun hanya bisa terdiam kesakitan sembari memegangi kepalanya yang benjol. Su Peipei berkata kepada Liu, ia berkata Liu hanya berani menindasnya saja. Lalu Tian pun mendekati Su Peipei dan mengajak semuanya untuk melanjutkan mencari bahan makanan ke tempat lain bertujuan untuk supaya orang-orang melupakan kejadian barusan. Lalu orang-orang pun mulai keluar dari toko kelontong tersebut. Setelah merasa sudah sepi, Tian menengok ke arah kardus yang berisi pakaian dalam wanita yang tadi Liu hendak bawa. Lalu ia berpikir bahwa Liu menyukai pakaian ini. Lalu Tian berencana untuk membawa celana dalam itu dan akan ia pakai, lalu ia akan menunjukkannya ke Liu. Tetapi ternyata warung kelontong itu belum sepenuhnya kosong. Ternyata Qin Yuan masih ada di dalam dan melihat Tian sedang melihat celana dalam dan memegangnya. Sontak itu membuat Tian kaget bercampur malu. Lalu terlihat Tian dan Qin Yuan kedua saling malu dan berkata bahwa silakan pilih dahulu. Lalu keduanya sepakat bahwa jangan memberitahu yang lain tentang celana dalam ini. Lalu kita diperlihatkan waktu sudah malam di alun-alun kota. Terlihat Liu dan timnya tengah berkumpul. Terdengar seseorang yang berkata bahwa tidak disangka kota kecil ini memiliki makanan yang sebanyak ini. Alamat bisa makan enak untuk malam ini. Nampaknya tempat ini jauh dari kota Luoye, jadi belum terjamah oleh orang lain, jadi menguntungkan kita. Lalu seseorang melihat kardus yang penuh dengan celana dalam. Ia pun heran kenapa di kota kecil ini ada pakaian seksi seperti ini. Lalu Qin Yuan pun menjelaskan bahwa ini adalah kesukaan ketua Liu, tetapi ia malu untuk mengakuinya, jadi ia berinisiatif untuk membawanya ke sini. Mendengar perkataan dari Qin Yuan, salah seorang anggota tim berkata sembari tertawa. Ia berkata bagaimana jika ia memakainya dan memperlihatkannya kepada ketua Liu. Lalu Qin Yuan pun menjawab dasar genit pikir yang tidak ucapnya. Lalu kita diperlihatkan Tian dan Wulan membawa panci berukuran besar penuh dengan makanan dan berkata kepada anggota tim untuk segera makan. Sembari berlari seseorang anggota tim bertanya-tanya makanan apa yang disiapkan malam ini, apakah ada daging? Sudah makan mie campur garam juga sudah membuatku bahagia, ucapnya. Lalu Tian berkata kepada seluruh tim bahwa makanan hari ini adalah sosis mie daging cincang. Lalu para anggota tim melihat ke arah panci itu, mereka berkata ada dagingnya. Daging cincang juga merupakan makanan yang luar biasa dan banyak penyedap yang tercampur di dalamnya. Terima kasih ketua panjang umur, ucap para anggota tim dengan bahagia. Lalu datang Liu membawa kardus mendekati anggota tim. Liu berkata bahwa dirinya menemukan barang bagus. Melihat Liu membawa kardus, Su Peipei berpikir mungkin itu kardus yang berisi banyak celana dalam tadi. Liu berkata bahwa ia membawanya untuk kalian semua. Lalu Su Peipei berkata, apakah itu pakaian dalam tadi? Mendengar pertanyaan dari Su Peipei, Liu pun malah menyuruh Su Peipei pergi. Lalu Liu mengeluarkan satu botol anggur sembari berkata bahwa udara hari ini sangat dingin, mari kita hangatkan. Yerui. Qin Yuan pun melongo melihat anggur tersebut. Lalu Yerui berkata bahwa besok adalah penyerangan terhadap kumpulan zombie dan sekarang mungkin tidak tepat untuk meminum anggur. Lalu Liu menjawab tidak apa-apa karena botolnya hanya sedikit, jika kita semua minum tidak akan membuat mabuk dan juga pasti efeknya sudah menghilang semalam. Yerui pun mengizinkannya tetapi mengingatkan kepada anggotanya jangan sampai lupa diri.